Lah banyak manusia ini yang tidak memahami makna dari penistaan agama. Penistaan agama itu ada Anda sendiri. Anda sendiri yang melakukan politik identitas itu sama dengan sudah menistakan agama, sudah merendahkan Allah, sudah merendahkan Tuhanmu, sudah merendahkan keyakinanmu. Hanya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kekuasaan. Hanya untuk kepentingan merekrut orang, hanya untuk kepentingan supaya mendapat simpatisan banyak dari orang. Nah ini kayak begitu. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Pak, biarpun hidup susah, jangan cari rezeki dengan menipu orang. Bisa kena sumpah, hidup kalian bertambah melarat. Kok Islam ini mau dibawa ke belakang? Kok Islam ini mau dibawa ke zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman kebodohan? Moderasi Islam merupakan syarat wajib masyarakat Indonesia mengingat Indonesia yang beragam. Saling menghormati antar sesama adalah esensi agama. Dunia sekarang membutuhkan moderasi bukan kekerasan. Nah, ini mau pilpres ini hati-hati Mas. Dunia mempercayai bahwa Indonesia dengan Islam Nusantara, yang artinya adalah Islam moderat, sungguh merupakan model peradaban Islam yang layak untuk diteladani oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Maka bangga ya ketika kita mengadopsi sebuah pandangan tentang Islam Nusantara. Ini dicetuskan itu Islam Nusantara itu dari 2014 waktu kisruh-kisruhnya politisasi agama itu melanda, yang akhirnya menjadikan perpecahan antar umat beragama. Islam Nusantara senggol dong, itu ya. Islam moderat harus harus utamakan dalam rangka merawat bangsa dan negara, dan itu menjadi tugas para ulama. Jadi harusnya ini sebuah ideologi peradaban moderat ini harus didukung, harus disupport, harus disampaikan oleh para alim ulama. Bukan malah ulama-ulama ini sebagian menyuarakan dengan cara-cara kekerasan. Nah, jadi moderat itu ya penuh dengan toleransi. Moderat itu adalah Islam yang nasionalis. Kalau Anda menjadi orang yang Kristen ya juga harus Kristen nasionalis. Kalau seandainya Anda menjadi orang Buddha ya Buddha yang nasionalis. Jadi dalam bingkai kebinekaan, dalam bingkai Pancasila. Karena sangat berbeda sekali antara Pancasila dengan agama. Sakti mana antara Pancasila dan agama? Ya kalau menurut pandangan saya lebih sakti Pancasila. Kalau kita berbicara non akidah. Tetapi berbicara keyakinan, tetap agama menjadi rumusan nomor satu. Ya adanya Pancasila itu rumusannya dari agama. Akan tetapi untuk pandangan-pandangan secara kerukunan, aturan itu, asas itu digunakan itu ya tujuannya adalah untuk menyatukan semua manusia. Itu asas Pancasila itu. Karena kalau hanya berbicara agama saja tanpa ada Pancasila ya repot gitu. Kita orang Islam, ya kan? Yang satu orang Kristen, yang satu orang Hindu, yang satu orang Buddha. Ketika perbedaan ini tidak dibingkai dengan asas Pancasila, maka orang tidak akan sama. Kenapa? Berbicara tentang keyakinan ini sungguh beda sendiri, sungguh sangat berbeda berbicara tentang keyakinan itu. Bahkan orang itu hanya demi keyakinan siap bunuh-bunuhan. Nah, ini bahaya. Dan politik identitas itu dilakukan sejak tahun 2014 yang saya saksikan di depan mata. Ya, mulai dari pilpresnya sampai dengan pilgubnya, dulu ada Ahok, ya kan? Ada Ahok itu yang menjadi korban politik identitas. Salah satunya kan adalah Ahok itu yang jadi korban itu. Satu diaseng-asengkan, rasnya dibahas, agamanya dibahas, ya kan?
Bahkan saking depresinya Ahok mungkin waktu di sana itu, di pulau apa itu namanya, dia bilang, ibu-ibu nggak usah pilih saya ya, karena saya dianggap, kalau memang dianggap saya ini tidak apa, hanya karena tidak seagama, tidak seiman gitu. Kalau seandainya ibu nggak yakin, nggak usah pilih saya, kalau hanya pandangannya ke sana. Itu Ahok yang pernah mengatakan seperti itu. Nah, 2014 itu kekisruhan itu terjadi. Ya di Pulau Seribu waktu itu. Terus akhirnya bawa surat Al-Maidahnya itu dipotong, diviralkan, akhirnya Pak Ahok menjadi korban. Nah, kalau saya melihat dulu waktu tentang surat Al-Maidah itu, semua sampai ada 212 hadir, sampai ribuan, sampai ngumpulkan katanya jutaan orang. Ini orang jutaan itu mata hatinya sudah tertutup. Hati nuraninya itu sudah mati. Masa ya seorang Ahok dicap sebagai penista agama. Jadi dikit-dikit itu ya pokoknya orang yang tidak sejalan sudah habisi. Apa alatnya penistaan agama? Karena hati nurani sudah mati gitu. Dikit-dikit penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama. Lah banyak manusia ini yang tidak memahami makna dari penistaan agama. Penistaan agama itu ada Anda sendiri. Anda sendiri yang melakukan politik identitas itu sama dengan sudah menistakan agama, sudah merendahkan Allah, sudah merendahkan Tuhanmu, sudah merendahkan keyakinanmu. Hanya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kekuasaan. Hanya untuk kepentingan merekrut orang. Hanya untuk kepentingan supaya mendapat simpatisan banyak dari orang. Nah ini kayak begitu. Dan itu terjadi. Miris ya, negeri kita itu orang-orangnya itu, mindsetnya itu, mohon maaf, saya bukan orang akademisi, saya bukan orang yang berpendidikan, tetapi saya belajar untuk bijak, belajar untuk berpikir secara rasional, belajar untuk mindsetnya ini jangan cuman stuck di bawah gitu lah. Jadi mindset kita itu harus kemana-mana gitu ya, makanya saya harus banyak-banyak ngopi, saya harus banyak jalan-jalan ya kan, supaya apa? Kami bisa berbaur dengan semua, karena kita itu harus belajar dengan alam. Kita harus menyesuaikan kehidupan zaman sekarang dengan kehidupan zaman jadul gitu loh, zaman dulu. Sangat berbeda jauh. Maka dulu ketika Ahok itu difitnah, dibunuh karakternya sebagai seorang penista agama, Ahok memiliki keyakinan. Ya, kalau dia seperti itu ya berarti yang dia lawan itu adalah Tuhan. Ya betul itu. Walaupun saya tidak seiman dengan Ahok, akan tetapi saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ahok. Hanya dengan apa? Berserah diri. Itu orang Kristen loh. Hanya berserah diri. Dan dia serahkan semua karena dia udah didolimi, dia difitnah. Akhirnya ya apa? Ya sudah. Sudah semuanya diserahkan sama Yang Maha Kuasa. Maka aku pernah bilang dulu, kamu mendolimi saya dengan cara-cara seperti ini, ya kamu nanti akan berurusan dengan Tuhan. Intinya seperti itu yang disampaikan sama Ahok itu, dan hari ini itu terjadi. Maka sangat miris sekali kadang-kadang saya itu menyikapi saudara-saudara sendiri yang beragama, yang sekeyakinan, yang seakidah sama dengan saya sendiri. Kadang-kadang saya miris menyikapinya. Kok Islam ini mau dibawa ke belakang? Kok Islam ini mau dibawa ke zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman kebodohan gitu. Padahal kita ini harus berkompetisi, masing-masing punya akidah, punya keyakinan, ini harus cerdas, harus jenius, harus religius, harus pinter gitu loh. Jangan yang di sana mereka udah pinter-pinter, di sini kita stuck hanya membahas masalah itu saja. Ini yang bikin apa? Akhirnya bikin dedel. Kita sendiri menjadi goblok secara otomatis. Goblok kita. Ya, politik identitas itu membunuhmu. Politik identitas itu memecah belah umat. Antar seakidah, antar keyakinan, antar sesama agama. Loh, manusia ini di Indonesia ini unik, nggak seperti Singapura, Amerika, Jerman, nggak seperti negara-negara yang maju di dunia ini, nggak seperti itu. Indonesia itu sangat unik gitu loh. Berbeda agama geger, ribut, beda ras ribut, beda suku ribut. Jangankan berbeda ras, berbeda suku, beda agama, sesama agama saja beda madhabnya ribut gitu loh. Sesama madhab saja hanya beda dukungannya aja ribut gitu, repot gitu. Orang Indonesia itu unik gitu, mau dibawa ke belakang, tidak mau maju ke depan. Bahkan orang luar itu sudah sampai ke planet, bangsa kita itu masih bahas masalah apa? Masalah agama terus. Ini kan sangat memalukan sebetulnya, itu menistakan loh. Apa yang bikin memalukan? Seolah-olah bangsa kita ini kurang pemuka agama. Seolah-olah bangsa kita itu kurang ulama. Seolah-olah bangsa kita itu kurang pendidik. Padahal bangsa kita ini dari kultur dulu, nenek moyang kita ini sudah teruji secara dharma,
Secara apa? Akhlakul karimah, walaupun dulu namanya bukan Islam, ajaran Dharma, tetapi akhlakul karimah dulu, yang akhlakul karimah sekarang dikemas katanya apa? Dikemas kata-katanya dengan berbahasa Arab. Kalau dulu bahasanya bukan bahasa Arab, Dharma. Tetapi saya pastikan, kok kayaknya itu lebih murni didikan dulu. Orang punya akhlak baik, sopan santun, unggah-ungguh gitu loh kalau orang Jawa bilang. Kalau sekarang orang menjunjung tinggi seolah-olah ayo revolusi akhlak, tetapi akhlaknya kayak setan, kayak iblis. Gitu loh. Kayak bukan manusia lagi gitu. Lah nggak punya hati. Hati nuraninya sudah mati kok. Jadi apa-apa, setiap orang itu kadang-kadang yang bilang kamu menistakan agama, fix. Hati nuraninya itu udah mati. Dan nanti sebentar lagi rame 2024 itu. 2024 itu nanti rame. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak membidangi mulai hadir berbondong-bondong untuk mencari panggung. Ustadz-ustadz, gus-gus, kiai-kiai baru-baru, habib-habib palsu nanti yang akan juga muncul tiba-tiba banyak. Tetapi ya syukurlah kemarin masalah nasab perhabiban itu sudah mata rantainya sudah minimal terputus lah. Mereka sudah tidak bisa main-main lagi menjadi promotor politik seolah-olah begitu. Karena bahaya loh, seperti 2019 yang sering saya sampaikan. Promotor para habaib itu perannya penting sekali. Gampang menggait massa, gampang menggait dukungan. Siapa sih yang tidak mau bohir membayar mereka? Bohir mau biak-biakan uang, nih sekian miliar, nih sekian triliun, yang penting massa gue banyak. Ayo ambil itu untuk mendukung saya. Karena apa? Masa mereka kok banyak itu habib-habib itu, promotor politik itu. Ya karena diyakini sebagai seorang keturunan Nabi. Coba kalau dia itu keturunannya orang biasa begitu, keturunannya Pak Ijo atau keturunannya Slamet atau keturunannya Tukiem, ya mungkin tidak seperti itu gitu. Nah itu juga politik identitas. Orang mengaku cucu Nabi untuk kepentingan politik. Ya minimal kalau nggak politik praktis untuk siapa yang didukung, untuk menggait massa, minimal ya politik demi ketenaran, politik uang, politik penghasilan, politik macam-macam lah namanya politik ya. Dan itu bahaya, itu merusak. Maka sudah sangat tepat untuk para aktivis yang menyuarakan tentang perhabiban itu, karena masyarakat sebetulnya sudah banyak yang cerdas, sudah banyak yang pintar gitu loh. Ini habib-habib ini, oknum-oknum ini merusak. Ketika ada pilpres, mereka semua punya peran gitu. Mereka semuanya membutuhkan bohir, ingin mendatangkan duit gitu loh. Supaya mendatangkan duit, supaya dia dapat massa, dapat amplopan, dapat ini segala macam. Dia manfaatkan itu semua dengan apa? Mempolitisasi nasab salah satunya. Ya nasabnya Nabi lah, dengan dia sebagai cucu Nabi lah ngakunya. Akhirnya dia sampaikan kepada publik, publik akhirnya terkecoh. Dia akan berpikir, wah saya kalau ngikut dengan keturunan Nabi, dijamin saya pasti akan mendapatkan syafaat. Saya kalau ikut dengan keturunan para Nabi, setidaknya saya bisa ketemu sama Rasulullah. Nah, ini adalah sesuatu pembodohan publik. Itu adalah menipu, doktrin tipuan. Itu doktrin yang kayak begitu. Padahal yang lebih tepat itu adalah menyombongkan nasab atau menjumawakan nasabnya sebagai keturunan Nabi, itu tidak boleh. Tidak boleh.